udah lah. Lanjut lagi ya Mbak ya. Iya. Nah, nah jadi ya, misalnya tadi nih, ketika si keluarga ini sadar tentang pentingnya pendidikan, otomatis mereka bakal mengusahakan nih supaya anak-anak mereka punya tingkat pendidikan yang bagus atau bahasanya gini ya, misalnya bapaknya petani nih, pasti pengen ya bapaknya punya cita-cita supaya anaknya itu juga nggak jadi petani. Atau minimal kalaupun jadi petani yang berdasi lah sekarang bahasanya. Nah, jadi apa namanya, terkait privilege itu menurut saya jangan jadikan itu suatu kendala atau hal yang membuat kita ciut atau gimana gitu. Dan penting banget juga untuk di masyarakat ini di edukasi atau bahasanya di apa ya, dimunculkanlah rasa, karena istilahnya kita udah ada program 9 tahun wajib 9 tahun belajar ya, cuman masih sedikit juga loh masyarakat yang istilahnya mau nyekolahin anaknya sampai 9 tahun belajar. Jadi sebelum kita ngomongin privilege, kita lebih baik ngomong ini gimana, oh, apakah masyarakat atau si orang tuanya ini udah sadar nggak sih pentingnya pendidikan. Karena ya itu tadi Mbak, salah satu, kalau dari kata-kata bijak itu, salah satu warisan terbaik yang bisa diberikan orang tua pada anaknya itu adalah pendidikan. Makanya penting banget nih buat kita-kita generasi milenial ke depannya, untuk orang tua juga, buat uh, aware sama pendidikan kita. Jujur, aku dulu sempat gebyar 2 tahun dan sempat kerja, dan itu kayak ketika aku memutuskan untuk lanjut studi lagi, itu banyak orang-orang bahkan keluarga juga yang kayak, buat apa sih ngajutin pendidikan gitu, terus buat buat apa sih dengan umur segini, buat umur yang udah berumur lah bahasanya ya, udah berumur gitu ngajutin pendidikan. Tapi aku punya satu keyakinan bahwasanya dengan aku mengenyam pendidikan lebih tinggi lah bahasanya ya, lebih bagus lagi gitu, pasti akan ada hal-hal loh yang sebelumnya nggak aku lihat dan aku rasakan atau aku dapatkan, bisa aku lihat dan aku dapatkan. Dan itu alhamdulillah ya terjadi. Banyak hal-hal yang sebelumnya aku buta tentang itu, aku jadi tahu tentang itu, dan banyak orang-orang yang akhirnya juga terbantu dengan aku melanjutkan pendidikan aku, mereka bisa terbantu gitu. Jadi itu tadi, udah kita nggak usah peduliin dulu lah tentang privilege itu biarkan menjadi urusan orang-orang itu. Kita fokus nih gimana caranya ngebangun masyarakat supaya sadar pentingnya akan pendidikan. Nanti kalau masyarakat udah sadar akan pentingnya pendidikan, otomatis bakal banyak ke orang-orang privilege di Indonesia yang baru. Amin. Semakin Amin. berkembang dan semakin maju ya Kak ya ke Iya, depannya insya harus. Allah pendidikan di Indonesia. Nah, karena di HEP ID sendiri banyak sekali ya Kak bagian relawan-relawan yang merupakan mahasiswa, di mana mahasiswa itu sendiri merupakan agent of change atau agen dari perubahan. Nah, menurut Kakak ini sendiri, peran peran apa sih yang mahasiswa bisa ambil sebagai agent of change dalam mengubah perkembangan pendidikan Indonesia biar lebih maju lagi nih ke depannya, dan mungkin ke depannya bisa mengalahkan negara-negara lain dalam bidang pendidikan. Oke. Nah, oke, aku jawab ya. Jadi terkait dengan peran mahasiswa sebagai agent of change atau agen perubahan, apa yang bisa mereka lakukan atau lakukan lah ya. Jadi yang paling penting, kalau dari apa yang sudah aku pelajari selama ini, mulai peka dengan hal-hal kecil di sekitar kita. Karena terkadang kita nih terlalu fokus dengan hal besar, atau istilahnya kita tuh terlalu lihat gambaran besar gitu sehingga kita kabur nih melihat gambaran-gambaran hal-hal kecil. Jadi yang paling penting itu menurut, salah satu hal yang mungkin bisa dicoba sama teman-teman semua, coba kita lihat dari hal-hal kecil di sekitar kita yang memang itu tuh bisa untuk kita bantu untuk berubah lah bahasanya gitu. Kayak aku kasih contoh kayak selama pandemi COVID kemarin, jujur eh, aku, karena memang nggak ada rencana juga ya kita bakal kena COVID kayak gini, jadi bener-bener di rumah itu nggak ada maksudnya, karena aku bulan bulan Maret itu selesai kuliah, udah nggak ada mata kuliah lagi. Jadi dari akhir Maret itu udah mikir, apa nih yang harus aku lakukan, atau apa nih yang harus aku
isi lah bahasanya di kegiatan sehari-hari aku. Nah, setelah lihat nih trennya, ternyata tren selama pandemi COVID ini banyak adain webinar, baik itu via Zoom, Google Meet, atau via WhatsApp group, live Instagram kayak gini. Terus aku berpikir, oh, ngapa nggak aku coba buat kayak suatu platform yang eh, bisa jadi kayak teman-teman itu memproduktifkan waktunya lah ya. Jadi aku awal bulan lalu ngebuat yang namanya Tetap Belajar ID, yaitu kayak media di IG juga. Dia kayak berbagi cerita dari mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar negeri maupun dalam negeri terkait gimana perjuangan mereka atau istilahnya tips and trick dari mereka supaya bisa keterima kuliah di luar negeri atau di dalam negeri dengan beasiswa gitu. Nah, eh, kayaknya hal kecil banget sih, cuman berbagi cerita kayak gitu doang kan. Mungkin setiap orang bisa melakukan hal itu. Cuman eh, masalahnya sejauh mana nih kita peka dengan hal itu atau sejauh mana nih kita mau action tentang itu. Awalnya aku juga mikir, aduh hal kecil kayak gini bisa nggak ya ngebuat perubahan untuk orang lain atau orang-orang terdekat aku. Tapi alhamdulillah dengan dengan cuman kayak yang berbagi cerita kayak gitu banyak loh impact positif apa hal-hal positif yang tersebar yang berhasil aku sebarkan gitu dengan tim aku. Jadi banyak mereka bilang, wah makasih nih kak udah berbagi cerita tentang ini besok lah. Nah dari situ mereka banyak yang request lagi minta minta kisah dari ini itu. Nah jadi buat teman-teman mahasiswa penting banget nih saya lagi tekankan buat coba cari hal-hal kecil di sekitar teman-teman yang memang itu tuh eh, bisa teman-teman bantu atau bisa teman-teman handle yang nantinya kita jangan lihat dulu aduh hal kecil kayak gini apa sih impactnya nanti ya justru istilahnya kan langkah besar aja dimulai dari langkah kecil kan jadi ya itu tadi cobalah dimulai dulu dari langkah-langkah kecil saya memberdayakan sekitar kita atau memberdayakan masyarakat memberdayakan diri kita lah ya kalau belum bisa masyarakat sekitar kita memberdayakan diri kita dulu nah yakin gak setiap niatan yang baik itu pasti juga bakal memberikan feedback yang baik untuk diri kita yang penting jangan pernah berpikir nanti ke depannya gimana ya itu dipikirkan cuman jangan terlalu yang ngoyo banget gitu jalanin aja gitu oke Iya, sih gitu. betul. Iya betul banget nih ya Kak. Mahasiswa juga banyak banget kegiatan-kegiatan di luar sebenarnya ya Kak. Yang mungkin dengan pembelajaran di secara tatap muka mereka tidak bisa mendapatkannya, namun dengan kegiatan volunteer seperti itu mereka bisa mengasah skill mereka. Nah, bicara dengan lulusan pendidikan ya Kak, banyak juga Tasya baca nih lulusan apa sarjana sih tepatnya banyak banget ya kayak zaman sekarang yang masih nganggur di mana sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, sarjana-sarjana dalam bidang pendidikan maupun keguruan juga masih terdapat yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal jika kita lihat nih ya Kak, di daerah-daerah pelosok maupun terpencil masih membutuhkan tenaga pendidik yang berkualitas. Namun masalahnya balik lagi ke individunya itu sendiri, mau ditempatkan di daerah terpencil atau tidak. Nah, menurut kakak itu gimana sih kak? Sebenarnya banyak banget sarjana-sarjana berkualitas dari pendidikan yang bisa mengajar, namun terkadang mereka pilih-pilih untuk mengajar di inginnya di kota-kota, mungkin karena dapat ya gajinya lebih besar, fasilitasnya lebih enak mungkin ya. Berbeda halnya dengan ketika mereka mengajar di daerah terpelosok ataupun terpencil, di mana mereka tidak mengetahui daerah itu seperti apa dan banyak banget makanan-makanan mungkin yang tradisional yang mungkin mereka pun mikir dua kali nih ya kak buat buat pergi ke sana mengabdikan diri. Nah, menurut kakak itu gimana sih kak cara menyikapinya? Oke jadi sebenarnya fenomena yang lagi-lagi aku bilang ini udah bukan fenomena yang baru ya. Maaf ada suara azan atau gimana? Bisa jeda dulu sebentar. Oh iya bu, tapi nggak Lagi kedengeran azan. sih kak. Nggak Oh kedengeran iya dari sini. boleh. Kalau Kedengeran? Tasya enggak sih kak. Tapi Oke. boleh kalau mau jeda juga. Jeda dulu ya, jeda dulu. Iya boleh. Sekitar berapa? 2 menitan atau gimana?
Ya, pakainya aja dulu. Stop IG banget. Nah, oke, yuk dilanjut lagi yuk, udah selesai. Oke, aku jawab pertanyaan tadi ya. Jadi terkait tadi fenomena kayak sarjana pendidikan yang mungkin nggak mau ditempatkan di daerah terpencil atau banyak sarjana pendidikan yang nganggur gitu. Eh, Sebenarnya problemnya kompleks sih kalau menurutku. Yang pertama bisa jadi karena orangnya masuk ke jurusan pendidikan karena masuk-masuk aja. Nah, itu agak repot kalau kayak gitu. Karena mungkin banyak sih teman-teman atau persepsi orang-orang, alah masuk FKIP bahasanya lah ya, FKIP atau pendidikan itu enak masuk-masuk aja. Oke, bener, enak masuk-masuk aja. Tapi nantinya gimana nih caranya supaya survive di dalam perkuliahannya nanti? Karena menurut aku juga cukup berat beban yang ditanggung dari seorang pendidik gitu loh. Karena nantinya bakal ada anak orang yang dia didik yang nggak yang nantinya kalau sampai salah didik bisa jadi produk gagal kan bahasanya gitu. Terus atau ada yang emang udah sadar nih passion dia di pendidikan, tapi dia nggak nggak mau nantinya setelah selesai kuliah atau setelah menjadi sarjana ditempatkan di misalnya kerja di nggak usah ngomongin kerja di daerah pelosok lah, kerja di sekolah-sekolah yang istilahnya uh, low profile gitu, nggak mau, maunya yang high gitu, yang tinggi. Ya itu kayak jadi semacam apa ya, circle yang harus diputus sih kalau menurut aku. Karena uh, itu tadi, sekarang kayak gini ya, untuk program profesi guru aja yang dari luar kependidikan bisa ikut. Itu kan udah kayak istilahnya, udah kayak nggak kayak apa ya, problem PPG itu juga udah jadi problemnya anak-anak pendidikan dari zaman dahulu. Jadi banyak sih dari birokrasi, terus motivasi dari si orangnya juga yang perlu diperbaiki gitu. Karena ya itu tadi sih Mbak, kalau mau berkaca dari negara-negara lain, taruhlah Australia ya, di Austria sendiri eh, mahasiswa yang masuk jurusan pendidikan itu mereka tuh benar-benar emang yang punya minat untuk menjadi seorang pendidik. Ditambah lagi kalau dari seminar yang pernah saya ikuti, eh, calon-calon guru di Aussie itu tuh mereka ada kuliah tambahan 1 tahun lagi untuk belajar psikologi. Jadi tuh mereka tuh memang nantinya jadi guru yang benar-benar nggak cuman bisa ngajar, tapi tuh memang benar-benar jadi guru yang bisa memahami si anak didiknya ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ya bisa dilihat guru kadang marah-marah di kelas atau istilahnya hanya ngasih tugas terus keluar kelas. Eh, Makanya itu tadi sih penting banget untuk teman-teman dari mahasiswa pendidikan yang juga harus sadar nih ketika aku masuk ke jurusan pendidikan atau keguruan lah, aku harus ya benar-benar nyemplung gitu loh Mbak, jangan cuma setengah badan doang nyemplungnya, tapi harus benar-benar nyemplung supaya kita tahu loh apa yang kelak akan jadi tanggung jawab kita dan apa yang kelak akan menjadi kebermanfaatan untuk diri kita. Terus tapi alhamdulillah juga banyak kok program-program sekarang yang sudah memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang memang uh, aware di dunia pendidikan, kayak misalnya program Indonesia Mengajar itu sangat bagus kalau menurut aku karena memfasilitasi
teman-teman bahkan yang dari non kependidikan juga banyak yang ikut program itu untuk menjadi tenaga pengajar di daerah 3T. Itu menurutku suatu kegiatan yang sangat bagus ya, karena secara nggak langsung ikut membantu pemerintah dalam memeratakan pendidikan. Jadi ya tadi itu sih kompleks, kalau ngomongin sarjana pendidikan nganggur itu udah circle-nya udah bulat ke mana-mana, tapi tadi itu kembali lagi ke individu kita, bagaimana kita bisa memanage diri kita, bisa membentuk diri kita supaya kelak menjadi sarjana yang pendidikan tuh nggak sarjana pendidikan yang nggak cuma sarjana doang gitu loh, emang benar-benar bisa mendidik dan dibutuhkan masyarakat gitu, kayak gitu. Iya, benar banget nih, Kak. Balik lagi ke diri masing-masing lagi ya, Kak, di mana kita sebagai mahasiswa agent of change lebih ingin mengabdikan diri kita kepada hal kebaikan atau mau ya gitu-gitu aja untuk kepentingan diri sendiri ya, Kak ya. Oke, Hmm. eh, sepertinya kita udah ada di penghujung waktu nih, Kak. Nggak kerasa nih, udah hampir 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Makasih banyak untuk Kak Imam Murdo udah menyempatkan hadir dan sharing di cerita akhir pekan pada malam hari ini. Boleh Kak, mungkin ada quotes atau pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi nonton pada malam hari ini? Ya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dari teman-teman Have ID udah eh, apa ya, mengundang dan menjadikan aku sebagai narasumber di kegiatan cerita akhir pekan ini. Maaf, sama aku juga mau minta maaf kalau di awal tadi sedikit ada problem karena dari tadi siang memang agak aur-auran sinyalnya di sini. Iya, Eh, apa Kak? Terus makasih juga untuk Mbak, aduh aku lupa namanya nih, aku selalu lupa kalau nama orang. Mbak siapa namanya? Tasya, Tasya Kak. Mbak Tita yang udah jadi moderator kita pada malam hari ini. Eh, Kalau dari aku sih closing statement dari aku ya. eh, eh, jadi versi terbaik dari diri kita gitu. Biarkan orang ngomongin negatif tentang diri kita, tapi diri kita nih yang paling tahu siapa diri kita sebenarnya. Jadi lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tatap ke belakang itu buat pembelajaran, tapi tetap fokus tatap ke depan. Udah sih itu aja. Wih, keren banget nih Kak. Makasih banyak Oke. Kak buat closing statement-nya yang sangat memotivasi kita untuk terus menjadi bermanfaat ya Kak. Nah, aku juga mau ngucapin makasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman nih yang udah meluangkan waktunya nonton live Have ID bareng Kak Imam Murdo. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Makasih banyak untuk Kak Imam. Semoga kapan-kapan kita bisa collab lagi ya Kak ya. Bisa saling Amin. sharing-sharing lagi. Makasih juga Iya. buat teman-teman semua. Sampai ketemu di cerita akhir pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Terima kasih Kak.